Halo teman-teman semua, saya Bayu Saputro. Hari ini saya ingin berbagi mengenai self awareness. Apa itu self awareness? Mengapa sangat penting di dunia kerja dan bagaimana saya sendiri menunjukkan dampaknya. Mari kita mulai. Apa itu self awareness? Self awareness atau kesadaran diri adalah kemampuan memahami perasaan kita sendiri tentang kondisi mental dan bagaimana kita bisa bereaksi di berbagai situasi. Komponen pentingnya adalah mengetahui kekuatan dan kelemahan kita, hal yang bisa kita lakukan dengan baik, serta area mana yang memang butuh kita untuk berkembang. Kemudian, mengapa self awareness itu sangat penting di dunia kerja? Dengan kesadaran kita sendiri, kita bisa memahami bagaimana kita ingin dilihat orang lain dan menyelesaikan cara berinteraksi agar sesuai dengan niat kita. Ini juga mendorong pertumbuhan kita dan bisa segera kita sadar untuk memilih area mana yang memang kita ingin asah. Dalam pekerjaan, kesadaran diri itu membantu mengambil keputusan yang jauh lebih baik lagi, menetapkan batas untuk bisa mengatakan tidak jika memang diperlukan, dan juga untuk tetap menjaga fokus. Selain itu, kita ingin membangun empati. Ketika kita mengerti diri kita sendiri, kita lebih peka juga terhadap orang lain. Kemudian juga study case saya pribadi di tempat kerja. Jadi di tempat kerja saya pernah ada momen ketika ide saya kurang dihargai karena mungkin gaya komunikasi saya yang memang terlalu teknis dan tanpa konteks. Saya sering merespon secara defensif ketika mendengar kritik. Tanpa sadar itu juga membuat suasana menjadi sangat tegang. Saya mulai melakukan refleksi setelah meeting, meminta feedback, dan menyampaikan ide dengan konteks supaya orang lain bisa merasa dilibatkan atau terlibat dengan satu keputusan. Seiring dengan berjalannya waktu, komunikasi antar tim membaik, ide lebih bisa diterima, dan hubungan kerja juga jadi lebih kolaboratif. Kemudian langkah-langkah praktis yang bisa meningkatkan self awareness. Kita semua bisa melakukan refleksi diri secara rutin, mencatat reaksi-reaksi kita di situasi sulit dan mencari pemicunya. Kita juga bisa meminta feedback dari orang yang bisa jujur seperti teman sejawat ataupun mentor. Kemudian juga berhenti sejenak saat emosi sedang naik, kemudian tarik napas dan berpikir ulang sebelum memberikan respon. Perhatikan juga reaksi orang lain dari sisi bahasa tubuh, kemudian juga ekspresinya sebagai indikasi bagaimana cara kita menyampaikan diterima. Kemudian juga bisa menggunakan jurnal, meditasi, dan latihan kesadaran atau mindfulness dengan menyambung kembali dengan diri sendiri. Oke, sebagai penutup, self awareness bukan tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan. Dengan kesadaran diri yang sangat tinggi, kita bisa bekerja juga lebih efektif, berinteraksi lebih baik lagi, dan tumbuh sebagai profesional yang lebih matang. Terima kasih teman-teman sudah menyimak summary saya ini. Saya harap ini bisa membantu kita semua dalam mengembangkan diri di tempat kerja dan dimanapun kita berada. Terima kasih.